Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di bulan Ramadan ini semoga semangatnya terpompa selalu. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dalam mata kuliah pengembangan keterlibatan orang tua dalam PAUD. Kita memasuki tema baru, yakni tentang perubahan dalam keluarga. Ya, sebelumnya kemarin kita sudah mengulas tentang saudara. Jadi saudara berkaitan dengan hubungan dengan saudara. Hubungannya bisa bersifat sibling love ataupun sibling rivalry yang kemarin sudah kita bahas. Dan juga ternyata sedikit banyak saudara ini juga berpengaruh terhadap perkembangan fisik maupun psikis dari seorang anak usia dini. Maka kita masuk dalam pembahasan tentang perubahan dalam keluarga. Ya. Oke, definisi. Kita masuk pada definisi. Perubahan itu dimaknai sebagai hal atau keadaan yang berubah. Kemudian juga adanya peralihan atau pertukaran. Keluarga dapat dipahami sebagai ibu, ayah, dan anak-anak atau satuan kekerabatan yang paling mendasar dalam sebuah masyarakat. Maka di sini dapat disimpulkan bahwasanya perubahan dalam keluarga atau perubahan keluarga itu adalah perubahan yang terjadi dalam lingkup keluarga yang diakibatkan oleh beragam faktor. Jadi dalam sebuah lingkup keluarga, baik keluarga nuklir atau keluarga inti maupun keluarga yang terdiri dari ayah dan anak saja, ibu dan anak saja, ataupun keluarga join maupun multi generasi. Nah, itu terjadi perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Namun nanti di sini kita akan terfokus pada yang seharusnya yang ideal itu adalah nuclear family, maka terjadi perubahan di dalam nuclear family itu. Kita masuk pada bentuk utama kehidupan keluarga dalam perspektif Fern Bengston. Dalam perspektif Bengston, ini keluarga dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah keluarga besar petani, yang kedua nuclear family, yang ketiga adalah keluarga beragam, yang keempat adalah keluarga multigenerasi. Jadi dalam sebuah negara atau di sebuah daerah itu pasti dijumpai 4 golongan keluarga ini. Ya, keluarga besar petani biasanya terdiri dari hampir sama seperti nuclear family jadi dari orang tua, kemudian anak, dan juga keluarga besar keluarga besarnya mereka itu yang tinggal di sebuah daerah. Nah, biasanya keluarga besar petani ini lebih bersifat harmonis karena masih tradisional sehingga belum terkontaminasi dengan adanya industrialisasi maupun yang lain. Kemudian yang kedua ada keluarga inti. Keluarga inti ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, keluarga inti di sini di samping strukturnya yang sudah tadi kita sebutkan, orang tua juga menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam sebuah keluarga. Berikutnya ada keluarga beragam. Keluarga beragam ini selain dari keluarga besar petani, keluarga inti, dan juga keluarga multigenerasi. Jadi keluarga beragam ini bisa disebabkan karena adanya perceraian. Kemudian bisa juga karena orang tua yang sibuk bekerja atau berkarir. Dan bisa juga karena remarriage atau orang tua yang menikah kembali sehingga menimbulkan adanya step sister maupun step brother atau
saudara tiri, begitu ya. Kemudian yang terakhir ada keluarga multigenerasi. Kalau di India ini disebut dengan joint family, ya, keluarga joint. Di sini ada beberapa generasi yang tinggal dalam satu atap. Nah, generasinya terdiri dari siapa saja, bisa dari nenek, orang tua, dan anak, atau bisa lebih luas lagi. Jadi misalnya dalam sebuah rumah yang domisili di situ ada beberapa anak, ya, ada beberapa anak yang sudah menikah dan tinggal dalam satu atap. Nah, dan juga tadi untuk multigenerasi bisa jadi dari keluarga orang tua, ya, bisa jadi paman atau bibi, itu juga tinggal bersama dalam satu atap. Nah, ternyata untuk keluarga multigenerasi ini sedikit banyak juga memberikan kontribusi bagi orang tua, ya, khususnya dalam pengasuhan. Jadi ketika orang tua sibuk, maka keluarga, ya, keluarga atau saudara yang tergabung dalam sebuah joint family ini akan berusaha untuk membantu orang tua dalam menjalankan fungsinya. Jadi kalau misalnya orang tua bekerja, maka paman atau bibi yang akan membantu mengasuh, atau nenek dan kakak yang akan membantu mengasuh. Jadi kurang lebih itu bentuk utama dari keluarga dalam perspektif Bengston. Maka di sini kita akan membahas tentang ragam perubahan. Jadi ada ragam perubahan yang terjadi dalam keluarga. Yang pertama ada perubahan struktur, yang kedua perubahan pengasuhan, yang ketiga perubahan komunikasi, perubahan domisili, perubahan fungsi dan peran orang tua, kemudian juga ada perubahan perspektif tentang anak, serta perubahan lifestyle. Nah, beragam perubahan ini saya sarikan dari beragam sumber. Jadi tidak hanya dari satu sumber, namun saya kombinasikan dan kolaborasikan dari beragam sumber sehingga kita dapat mendapatkan gambaran luas berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam keluarga. Lalu, apa sih faktor yang menyebabkan ya adanya perubahan-perubahan tersebut? Yang pertama, faktornya bisa berasal dari orang tua. Jadi hubungan yang terjalin antar orang tua, apakah harmonis atau disharmonis, ini menentukan bagaimana perubahan yang terjadi dalam keluarga. Di samping itu juga bisa disebabkan oleh pekerjaan, tuntutan ekonomi, rendahnya intensitas komunikasi, pembagian job desk atau tugas atau task, ya, kemudian adanya program pemerintah dan juga modernitas atau kiblat lifestyle dari orang tua maupun keluarga. Nah, secara lebih lengkap kita sajikan dalam tabel berikut. Yang pertama, ragam perubahan. Ragam perubahan dilihat dari strukturnya. Nah, struktur ini kan berarti susunan. Kita ketahui bersama, paling tidak dalam sebuah keluarga itu kan ada yang disebut dengan nuclear family atau keluarga inti yang terdiri dari minimal satu ayah, satu ibu, dan satu anak. Nah, akan tetapi struktur nuclear family ini dapat berubah, ya, karena adanya disharmonisasi oleh orang tua. Ya, adanya hubungan yang kurang baik antara orang tua yang sehingga contohnya di sini menimbulkan perceraian. Ya, menimbulkan perceraian mengakibatkan yang sebelumnya nuclear family menjadi single parent family. Jadi ada perubahan. Berikutnya, perubahan dalam hal pengasuhan. Nah, dalam hal pengasuhan ini bisa disebabkan oleh karir ataupun cara pandang orang tua. Contohnya, ya, orang tua memberdayakan orang tua atau ibu sosiologis bagi anak. Maksudnya apa sih ibu sosiologis atau ibu sosial lah, boleh disebut ibu sosial, ya. Ibu atau orang tua sosial di sini maksudnya adalah pihak, ya, yang menjalankan peran dan fungsi sebagai orang tua, namun selain orang tua biologis atau orang tua kandung. Di sini siapa saja contohnya? Bisa dari babysitter misalnya, atau bisa juga dari
keluarga yang diberikan amanah untuk membantu mengasuh anak dan lain sebagainya. Selanjutnya bisa juga mengubah pengasuhan ya dari otoriter menjadi demokratis. Nah, karena barangkali karena pemahaman orang tua atau pengalaman orang tua, di mana ketika mereka diasuh dengan pola otoriter itu menjadi kurang baik, maka kemudian mereka melakukan koreksi atas pola pengasuhan yang dilakukan terhadap anaknya. Nah, selanjutnya mereka tidak lagi menggunakan pola otoriter, namun menggunakan pola demokratis, atau bisa juga lebih kepermisif ya, jika mereka memang mendapati kesulitan atau hambatan dalam pengasuhan, seperti karena tadi pekerjaan dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunikasi atau interaksi. Ya, perubahan komunikasi. Ini penyebabnya adanya rendahnya intensitas kebersamaan secara fisik. Maka di sini komunikasi yang terjalin itu bisa bersifat tidak langsung ya, dengan memanfaatkan teknologi untuk komunikasi secara virtual. Bisa menggunakan video call atau Zoom misalnya kalau untuk keluarga besar dan lain sebagainya. Ragam perubahan keluarga bisa dalam bentuk domisili. Faktor penyebabnya karena karir orang tua, karena orang tua harus karena profesi yang dimiliki sehingga harus tinggal di sana tinggal di suatu tempat yang jauh dari keluarga, atau bisa juga karena tuntutan ekonomi sehingga menyebabkan ibu atau ayah menjadi TKI misalkan. Dan juga karena pendidikan ini bisa terjadi, maksudnya adalah pendidikan si anak ya, jadi anak disekolahkan di sebuah tempat yang jauh dari orang tua. Maka contohnya di sini ayah dan ibu bekerja di luar pulau misalnya tadi untuk karir dan tuntutan ekonomi, sementara untuk yang pendidikan misalnya anak menempuh pendidikan di luar daerah ya, sehingga di sini ada perubahan domisili ya, yang semula seharusnya atau idealnya sebuah keluarga itu menjadi satu tempat domisili, kemudian karena adanya perubahan ini ya, karena perubahan faktor penyebabnya tadi yang sudah kita sebutkan sehingga dapat berubah. Atau bisa juga karena marital ya, karena pernikahan. Nah, itu bisa ditambahkan di situ faktor penyebabnya karena pernikahan, sehingga yang semula anak bergabung dengan orang tua kemudian memiliki tempat domisili sendiri yang berbeda dari tempat orang tua. Begitu. Kemudian fungsi dan peran orang tua ini mengalami perubahan juga. Faktor penyebabnya bisa karena kesetaraan gender maupun kesadaran orang tua dalam hal pembagian tugas. Sebagai contoh misalnya menyapu, mengepel, memasak, kemudian membuatkan susu, itu tidak hanya dilakukan oleh ibu saja, namun bisa juga dilakukan oleh ayah secara kolaboratif maupun dengan sistem shifting. Jadi karena orang tua ini sadar ya bahwa kedua-duanya memiliki porsi yang sama dalam mengasuh anak, maka kedua-duanya bisa melakukan hal tersebut secara kolaboratif. Berikutnya, ragam perubahan yang terjadi itu berkaitan dengan perspektif orang tua tentang anak. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya bisa karena program pemerintah dalam menekan jumlah natalitas maupun dari kebutuhan ekonomi ya. Jadi perspektif tentang kebutuhan ekonomi berbanding lurus dengan kuantitas anak. Nah, maka di sini untuk yang kedua ya, kebutuhan ekonomi berbanding lurus dengan kuantitas anak, sebisa mungkin orang tua ini menghindari untuk memiliki anak yang banyak karena kebutuhan yang banyak juga. Nah, ini ada pergeseran perspektif atau paradigma. Nah, contohnya perubahan mindset ya, tentang banyak anak banyak rezeki yang kemudian diubah menjadi 2 anak cukup. Ini sebagai implikasi dari adanya program pemerintah itu.
ya, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga perubahannya dari lifestyle atau pola hidup atau gaya hidup. Penyebabnya apa? Bisa karena modernitas atau bisa karena kiblat, ya, baik kiblat fashion maupun kiblat lifestyle-nya, ya, gaya hidupnya menganut kemana, ya, apakah ke timur atau ke barat. Nah, seperti itu. Contohnya ini, ya, kalau dulu orang tua lebih suka atau lebih prefer untuk menyiapkan makanan-makanan yang sehat, makanan yang higienis, maka orang tua sekarang lebih menyukai hal-hal yang bersifat instan dengan menyajikan fast food bagi anak. Padahal untuk anak usia dini ini sebisa mungkin dihindarkan dari makanan-makanan tersebut. Kemudian juga diajarkan budaya konsumtif, ya, diajarkan dalam tanda kutip, apakah diajarkannya secara langsung maupun tidak langsung. Barangkali untuk pengajaran secara langsung tidak, ya. Namun orang tua secara tidak sadar ini mengajarkan tentang budaya konsumtif. Misalnya, ya, dalam hal membeli pakaian, ya, membeli pakaian ini tidak disesuaikan dengan kebutuhan, namun disesuaikan dengan mode dan keinginan. Dalam hal misalnya apa ya, piranti kebutuhan rumah, misalnya piranti rumah, tentang hiasan-hiasan dan lain sebagainya, ya, ini nanti juga berpengaruh terhadap mindset anak tentang sikap konsumtif di jenjang yang lebih luas lagi. Jadi ketika mereka fase pertumbuhannya semakin besar, semakin tinggi fasenya, ini juga akan melekat, ya, sedikit banyak melekat pada diri anak tentang budaya konsumtif ini. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwasanya perubahan yang terjadi dalam keluarga itu bisa disebabkan karena beragam faktor. Dan akibat yang ditimbulkan itu bisa bersifat positif maupun negatif, ya, bagi masing-masing anggota keluarga. Jadi kalau misalnya tadi tentang interaksi, ya, tentang perubahan interaksi yang semula dulu interaksi itu harus secara fisik, namun karena kondisi yang menyebabkan tidak bisa berkomunikasi secara fisik, bisa menggunakan atau memanfaatkan gadget untuk berkomunikasi, itu sebagai dampak positifnya. Namun untuk penggunaan gadget juga ada dampak positif dan dampak negatif yang melingkupi pula, dan lain sebagainya. Langkah inisiatif orang tua berupa antisipatif maupun preventif ini dapat dilakukan, ya, sehingga orang tua tidak terjadi cultural shock, ya, tidak jadi kekagetan dalam budaya, ya, pada saat terjadi perubahan yang ada dalam keluarga, baik perubahan tersebut dikehendaki maupun tidak dikehendaki, asalkan dikelola dengan baik dan tanpa mengorbankan anak. Dan berikutnya, perubahan dalam keluarga ini sedikit banyak berpengaruh terhadap keterlibatan mereka dalam pengasuhan dan pendidikan anak usia dini, ya, seperti contohnya tadi perubahan struktur keluarga karena divorce atau karena perceraian, ini menyebabkan orang tua menjadi orang tua tunggal. Nah, sedangkan seharusnya anak ini harus mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua secara utuh. Kemudian pengasuhan yang hanya dibebankan pada orang tua sosial, ya, karena orang tua sibuk berkarir. Nah, ini kedua hal yang kita sebutkan bisa menyebabkan anak menjalankan deviasi atau penyimpangan, baik dalam sikap, ya, maupun dalam hal behavior atau tingkah laku, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi penyimpangan sosial ini bisa disebabkan karena dua faktor ini. Dan bisa juga karena rendahnya jalinan komunikasi orang tua. Ini menyebabkan nanti anak memiliki kemampuan bersosialisasi dan bahasa ekspresif yang minim. Oke, ini adalah bibliografi dari materi kita kali ini.
Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.